Sana, Yaman. Serangan udara Israel yang mengguncang pusat ibu kota Yaman pada Senin pagi menimbulkan kontroversi besar. Media pro-Houthi awalnya melaporkan bahwa sedikitnya 31 jurnalis tewas ketika kantor surat kabar 26 September dan Al-Thawra hancur akibat dihantam rudal. Namun laporan intelijen kawasan menyebutkan bahwa korban sebenarnya adalah 31 petinggi militer Yaman yang berafiliasi dengan kelompok Houthi. Menurut sumber keamanan regional, para komandan senior tersebut sedang mengadakan pertemuan rahasia di sebuah gedung yang selama ini diklaim sebagai kantor media. Mereka dilaporkan termasuk perwira tinggi militer, penghubung logistik, serta teknisi senjata yang terlibat dalam operasi serangan drone dan rudal terhadap Israel. Militer Israel melalui pernyataan resminya menegaskan, target serangan adalah pusat komando militer, markas propaganda, serta fasilitas logistik milik Houthi. Pernyataan ini selaras dengan informasi intelijen yang menyebut gedung media tersebut telah lama beralih fungsi menjadi pusat operasi militer. Klaim pemerintah Yaman bahwa korban adalah jurnalis dinilai sebagai bagian dari strategi propaganda. Dengan menampilkan para korban sebagai pekerja pers, pihak Houthi diyakini berusaha membangkitkan simpati dunia internasional dan mengalihkan perhatian dari kerugian besar di jajaran militer mereka. Sejumlah analis menilai langkah tersebut bukan hal baru. Dalam konflik Yaman, penggunaan infrastruktur sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor media sebagai tameng militer sudah berulang kali dilaporkan, ujar seorang pengamat keamanan Timur Tengah. Otoritas kesehatan di Sanaa menyebut total 47 orang tewas dan 165 lainnya luka-luka akibat serangan di berbagai titik kota. Namun rincian identitas korban masih diperdebatkan. Beberapa laporan independen mengindikasikan bahwa sebagian besar korban di lokasi utama adalah tokoh militer, bukan jurnalis sebagaimana diklaim. Sementara itu, gambar dan video reruntuhan kantor media yang hancur telah tersebar luas, memperkuat narasi bahwa pers menjadi target. Akan tetapi, ketidaksesuaian antara laporan visual dengan identitas korban yang sebenarnya menimbulkan pertanyaan serius. Serangan ini menjadi salah satu pukulan paling besar bagi kelompok Houthi dalam beberapa bulan terakhir karena menewaskan puluhan figur penting militer mereka dalam satu serangan terkoordinasi. Israel menyebut operasi ini sebagai balasan atas serangan lintas batas Houthi. Sementara pihak Yaman menuduh Israel melakukan pembantaian terhadap wartawan. Dua versi cerita yang saling bertolak belakang kini mendominasi pemberitaan internasional. Fakta bahwa 31 petinggi militer Yaman tewas memberikan gambaran bahwa serangan tersebut menargetkan struktur strategis, bukan kebebasan pers seperti yang diklaim oleh pihak Houthi. Namun di balik angka-angka yang beredar dan klaim yang saling bertabrakan, satu hal tak terbantahkan. Perang bukan hanya menghancurkan gedung dan nyawa, tetapi juga menghancurkan kebenaran itu sendiri. Israel menyebut rudal-rudalnya mengenai pusat kendali militer Houthi yang beroperasi di bawah kedok kantor media. Pihak Yaman menyebut serangan itu pembantaian jurnalis, sebuah upaya membungkam suara-suara yang masih berani bersuara dari sana. Dua narasi yang saling berhadapan kini bergaung ke seluruh dunia, menunggu siapa yang dipercaya, siapa yang dilupakan. Reruntuhan kantor Al-Thawra, surat kabar resmi milik pemerintah Houthi, kini berdiri sebagai saksi bisu. Batu bata yang berserakan bukan sekadar serpihan bangunan, tetapi serpihan dari perang propaganda yang jauh lebih luas dari sekadar satu kota yang hancur. Di antara debu dan asap, 31 nama diumumkan sebagai korban. Sebagian menyebut mereka wartawan, sebagian lain menyebut mereka perwira militer. Dunia pun kembali dipaksa untuk memilih
siapa yang sedang berbohong dan siapa yang sedang menutupi kebenaran. Bagi rakyat Yaman, ledakan itu menambah daftar panjang penderitaan yang seakan tak pernah berujung. Sana'a, kota tua yang pernah dikenal dengan arsitekturnya yang indah dan dijuluki permata Arab, kini perlahan berubah menjadi reruntuhan sejarah. Setiap serangan menghapus sedikit demi sedikit identitas, budaya, dan kehidupan yang pernah ada. Bagi Israel, operasi ini hanyalah satu fragmen dari perang lebih besar, perang yang mereka sebut demi kelangsungan hidup. Tetapi bagi dunia, setiap rudal yang menghantam, setiap korban yang berjatuhan, selalu meninggalkan pertanyaan besar. Berapa banyak kebenaran yang dikorbankan agar sebuah narasi bisa bertahan? Karena pada akhirnya, peperangan modern tidak lagi sekadar dentuman meriam dan kilatan roket. Peperangan hari ini juga adalah pertarungan kata, gambar, dan persepsi. Apa yang disebut wartawan bisa dijadikan musuh bersenjata dalam sekejap. Apa yang disebut serangan presisi bisa dilihat dunia sebagai pembantaian sipil. Dan di balik itu semua, di reruntuhan Al-Thawra, kebenaran tetap menjadi korban paling pertama. Sana, ibu kota Yaman, baru saja diguncang ledakan besar. Rudal-rudal Israel menghantam bangunan yang selama ini dikenal sebagai kantor media, Al-Thawra, dan 26 September. Dunia mendengar kabar, 31 jurnalis tewas. Tetapi laporan intelijen regional membongkar fakta lain. Yang gugur adalah 31 petinggi militer Houthi, komandan, teknisi senjata, perencana perang yang selama ini mengirimkan rudal dan drone ke arah Israel. Dua narasi langsung bertabrakan. Bagi Yaman, ini adalah pembantaian wartawan. Bagi Israel, ini adalah penghancuran pusat kendali militer. Di balik semua itu, satu hal nyata. Peperangan bukan hanya menghancurkan gedung dan tubuh, tetapi juga menghancurkan kebenaran. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 59 ayat 14, "Keadilan terdesak ke belakang dan kebenaran berdiri jauh. Kejujuran tersandung di lapangan dan kebenaran tidak dapat masuk." Ayat ini seakan sedang menggambarkan situasi hari ini. Dunia melihat reruntuhan Al-Thawra, tetapi apa yang benar justru tersingkir. Kebenaran tidak diberi tempat, sebab bangsa-bangsa lebih cepat percaya pada propaganda yang dibungkus dengan air mata. Mengapa Israel selalu diserang dalam narasi? Karena musuh tahu, jika Israel berdiri tegak, rencana Tuhan atas bangsa-bangsa semakin nyata. Tidak heran media dan propaganda berusaha keras membalik fakta. Apa yang seharusnya disebut sebagai pusat militer diubah menjadi kantor jurnalis. Apa yang seharusnya disebut sebagai penghancuran musuh diubah menjadi pembantaian. Tetapi firman Tuhan sudah menyingkapkan ini sejak dahulu. Yeremia 25 ayat 31. Deru akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan menggugat bangsa-bangsa. Ia memasuki pengadilan melawan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Tuhan sendirilah yang sedang mengadili bangsa-bangsa. Israel hanyalah alatnya untuk menyingkapkan siapa yang fasik dan siapa yang bersembunyi di balik dusta. Bagi Israel, serangan ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah pertahanan hidup. Sebab dari Yaman, Houthi melepaskan drone dan rudal ke arah Tel Aviv, Yerusalem, bahkan Eilat. Mereka menyerang bukan karena politik semata, tetapi karena kebencian kuno terhadap umat perjanjian. Mazmur 83 ayat 4 dan 5 berkata, mereka berkata, "Marilah kita musnahkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi." Dengan seias kata mereka telah berunding, mereka mengadakan persekongkolan melawan engkau. Ayat ini tidak pasaran, tetapi sangat relevan. Serangan Houthi, tuduhan palsu tentang jurnalis, dan simpati dunia terhadap kebohongan, semuanya adalah bagian dari rencana untuk menghapus nama Israel. Namun Tuhan sendiri berkata,
itu mustahil. Kini dunia menyaksikan dua versi cerita. Versi Houthi, 31 wartawan gugur. Versi fakta, 31 perwira militer terhapus. Pertanyaannya, dunia mau percaya yang mana? Yesaya 5 ayat 20 berkata, "Celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik, dan yang baik itu jahat, yang mengubah gelap menjadi terang, dan terang menjadi gelap." Inilah peperangan sejati di akhir zaman. Peperangan narasi. Media bisa membuat teroris terlihat seperti korban, dan Israel yang membela diri terlihat seperti penjahat. Tetapi firman Tuhan sudah mengingatkan, celaka bagi mereka yang menukar kebenaran dengan dusta. Ketika kita melihat berita ini, jangan terjebak dengan narasi dunia. Ingatlah bahwa Yesus Kristus lahir sebagai orang Yahudi dari tanah Israel. Bangsa itu tetap dijaga Tuhan, bahkan ketika dunia menolak. Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Barang siapa menyentuh kamu, ia menyentuh biji matanya sendiri. Serangan terhadap Israel bukan sekadar isu politik. Itu adalah serangan terhadap mata Allah sendiri. Dan siapa yang berani melawan mata Tuhan akan berhadapan langsung dengan murkanya. Hari ini reruntuhan Al-Thawra menjadi saksi bisu bahwa kebenaran bisa dipelintir, tetapi tidak bisa dimatikan. Israel dituduh membunuh wartawan, padahal yang mati adalah para perencana perang. Dunia bingung menentukan siapa yang benar. Tetapi bagi kita yang percaya pada firman, jawabannya jelas. Israel adalah bangsa pilihan. Dusta hanyalah sementara. Kebenaran Tuhan akan menang selamanya. Mazmur 125 ayat 1 dan 2. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Israel tidak akan goyah. Gunung Sion tetap berdiri, dan kebenaran Tuhan akan bersinar di atas segala kebohongan bangsa-bangsa. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepada-Nya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini.
untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami, untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap, jadikan kami gereja yang berjaga-jaga,
Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.